Apa yang akan aku lakukan kalau mau investasi kripto tapi budgetnya itu masih minim? Sekarang itu kan banyak banget berita tentang orang-orang yang jadi kaya cepat dengan investasi kripto. Kita mungkin sudah mendengar, menonton, tahu, dan sekarang jadi tertarik untuk investasi kripto. Lalu mulai riset tipis-tipis, dari mana ya kita harus memulai? Dan kita udah cek tabungan, lalu memutuskan untuk berinvestasi 500.000 atau 1 juta setiap bulannya dalam investasi kripto. Nah, buat kita yang investor pemula mau investasi kripto, itu aku sarankan untuk jangan diversifikasi, tapi fokuskan aset kita dalam beberapa kripto dengan konsentrasi aset. Pilih maksimal 2, jangan lebih. Dan ada beberapa alasan kenapa aku menyarankan kamu untuk melakukan konsentrasi aset dibandingkan dengan diversifikasi. Alasan yang pertama adalah karena market kripto itu buka 24 jam 7 hari. Tidak pernah tutup seperti pasar saham. Kita tahu kalau pasar saham Indonesia itu dibuka dari jam 9 sampai jam 12, istirahat 1 jam dan mulai lagi dari jam 1 sampai jam 3 atau setengah 4 sore. Nah, itu kan ada masa untuk transaksinya. Ada masa untuk kita berpikir. Tapi dalam kripto itu marketnya 24 jam 7 hari. Dan setiap menit, setiap detik, ada berita-berita terbaru, ada proyek-proyek terbaru yang diluncurkan dalam pasar kripto. Dan nggak mungkin kita yang otaknya terbatas ini bisa ngikutin semua berita dan news dalam pasar kripto. Oleh karena itu, ketika kita udah melihat banyak aset kripto yang buat kita tertarik, kita bisa putuskan untuk ngikutin 1, maksimal 2 aset kripto untuk investasi jangka panjang. Lalu alasan yang kedua adalah fee exchange atau admin. Di dalam pasar kripto, untuk jual beli aset kripto itu ada 2 pasar. Yang pertama adalah centralized exchange atau CEX, dan yang kedua adalah DEX atau decentralized exchange. Yang nama CEX ini adalah seperti Indodax atau Pintu, dan yang namanya DEX ini adalah seperti Uniswap atau PancakeSwap. Nah, ketika kita jual beli aset kripto, itu ada selisih harga jual beli dan juga ada admin. Dan semakin sering kita trading kripto, maka semakin besar juga admin yang perlu kita bayar. Oleh karena itu, kita harus mengurangin semaksimal mungkin transaksi kita, dan aku pribadi milih untuk nabung rutin di pasar kripto. Dengan begitu, dalam satu aset, transaksinya cuma ada 2. 1 kali beli dan 1 kali jual. Dan itulah yang bisa membuat kita mendapatkan untung maksimal. Dan sebagai pemula, aku sarankan untuk jangan coba-coba trading kripto. Apalagi nyobain project baru lewat ICO. Itu banyak banget project-project yang rug pull, project-project yang honeypot, yang ngasih jebakan madu yang buat kita bisa berinvestasi, tapi nggak bisa jual dan narik uangnya kembali. Banyak banget modus-modus penipuan dalam kripto. Dan oleh karena itu, selain yang tadi yang pertama, kita untuk konsentrasi aset, aku sarankan untuk kita mulai dari big cap, mulai dari yang blue chip, mulai dari yang likuiditasnya paling tinggi, seperti Bitcoin dan ETH. Jadi, jangan ikutin banyak koin dan ada beberapa cara riset yang bisa aku kasih rekomendasi. Yang pertama adalah, coba kamu list, kamu pelajari semua teknologi tentang aset kripto. Apa itu CEX, apa itu DEX, apa itu Proof of Stake, apa itu Proof of Work, apa itu Layer 0, apa itu Layer 1, apa itu Layer 2. Dan kita coba pelajari semuanya sampai khatam dulu, baru kita sambil list mana nih aset-aset yang buat kita tertarik. Lalu sambil kita belajar juga, kita coba coret satu persatu sampai akhirnya sisa 2, seperti rekomendasi awalku tadi untuk investor pemula yang pengen investasi kripto. Lalu analisa yang kedua adalah pastikan vesting periodnya itu masih panjang atau malah sudah lewat. Yang namanya vesting period adalah periode di mana seorang investor atau pemegang kripto awal itu tidak boleh jualan barang. Dan ketika misalkan vesting periodnya itu sudah dekat, maka mereka boleh menjual barang dan kebanyakan pengen ngambil keuntungan. Dan ketika mereka mengambil keuntungan, kita masuk ke hukum supply and demand. Semakin banyak suplainya, maka harga kripto tersebut akan semakin jatuh. Dan kalau misalkan investor-investor tersebut adalah hit and run, maka pasar kripto tersebut bisa anjlok seperti halnya namanya Luna, di mana dia sempat jadi top global dan sekarang hampir nggak ada nilainya. Jangan sampai kita kebagian cuman cuci piring, teman-teman.
Oleh karena itu, kita perlu mempelajari yang namanya vesting period. Kita perlu tahu siapa aja orang yang pegang barang di awal, berapa harga beli mereka, dan apakah mereka akan exit dalam waktu dekat ataupun tidak. Jangan sampai kamu kena exit liquidity. Ya, ibaratnya kita datang ke pesta, itu datang ke klub, itu udah jam 4 pagi. Ketika orang-orang udah pada pulang, kita kebagian cuman lihat ruangan kosong. Dan salah satu tanda supply kripto itu akan semakin banyak adalah developer mengaktifkan fitur staking. Artinya, developer bisa membuat kripto terus-menerus. Ibaratnya inflasi pada negara. Indonesia itu bisa mencetak rupiah terus-menerus. Amerika bisa mencetak dolar terus-menerus. Dan kita bisa lihat Indonesia itu ada yang namanya inflasi bisa 5 bahkan sampai 15%. Dan hal ini membuat buying power kita itu semakin berkurang. Oleh karena itu, aku tidak suka dengan kripto yang punya staking power. Lalu cara analisa yang ketiga adalah cek liquidity. Yang namanya kripto tadi, kita udah sempat membahas sedikit tentang supply and demand. Semakin banyak supply-nya, makanya harga semakin turun. Semakin banyak demand-nya, maka harga semakin naik. Nah, supply and demand ini, kita tinggal kuat-kuatan mana nih? Apakah supply ataupun selling pressure-nya lebih gede, atau demand atau buying pressure-nya itu lebih gede. Kalau misalkan supply yang lebih gede, maka harganya turun. Kalau buying pressure-nya yang lebih gede, maka harganya itu akan naik. Ya, contohnya untuk selling pressure yang bikin harga turun ya, itu yang akan kita bahas adalah likuidasi dari perusahaan-perusahaan kripto seperti halnya FTX atau Mt. Gox karena mereka mengumumkan bangkrut dan akan menjual semua asetnya. Jadi, aset-aset mereka akan dijual secara cepat dan hal ini akan membuat pasar kripto banjir dengan barang dan oleh karena itu selling pressure-nya semakin kuat. Dan kita tinggal bandingkan nih antara likuidasi tadi dibandingkan dengan buying power dari MicroStrategy, dari BlackRock, dari Vanguard, mana nih yang lebih kuat nih? Kalau menurut teman-teman, sekarang di tahun 2024 dan sampai 2025, apakah selling pressure atau buying pressure yang lebih kuat? Coba komen di bawah ya. Lalu, cara analisa yang keempat, ini sebenarnya tentang strategi untuk investasi kripto sih. Aku pribadi menyarankan untuk beli dan hold jangka panjang. Aku udah pernah cerita di video sebelumnya, kalau aku investasi di Bitcoin itu sejak tahun 2014, dan aku nggak mau kasih tahu berapa nilai Bitcoin itu sekarang. Ya, kalian tebak-tebak aja sendirilah. Sekarang kira-kira nilai Bitcoinku berapa, nanti kalau ada yang benar, aku kasih 100.000 transfer ke dana kalian. Dan aku nggak pernah akan mau jual, karena ada pepatah yang bilang kalau time in the market is better than timing the market. Jadi kalau kalian mulai investasi kripto, mulailah sekarang bisa dengan cara DCA atau dollar cost averaging, di mana dana kita dibagi dalam beberapa kesempatan untuk masuk pelan-pelan dalam pasar kripto. Dan kalau kamu udah menemukan aset kripto yang cocok untuk investasi jangka panjang, aku akan contohkan caranya beli investasi kripto lewat aplikasi Peluang. Nah, layar handphoneku bisa kamu lihat ada di samping sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Peluang. Posisi kriptoku saat ini adalah 2,4 juta dan aku masukkan di watchlist itu adalah BTC dan ETH. BTC itu Bitcoin dan ETH itu Ethereum. Di sini harganya pada saat video ini dibuat adalah 1,1 miliar untuk Bitcoin dan 61 juta untuk ETH. Aku akan nabung rutin setiap bulannya dan kalau kamu tertarik untuk ngikutin perjalanan investasiku, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja kita klik isi saldo. Dan di sini ada beberapa pilihan seperti direct bank transfer dan juga virtual account. Dan untuk kita bisa dapat free admin, kita bisa transfer di atas 500.000. Dan pada kesempatan ini aku pilih yang direct bank transfer dari Bank BCA. Lalu, kita punya detail pembayaran untuk transfer ke rekening BCA dari PT Peluang Emas Sejahtera dan akan diterima atau kita harus transfer sesuai dengan nominal terakhir 10.016.033. Ini harus sama persis, tidak boleh beda, karena kalau ada perbedaan itu refundnya cukup lama teman-teman. Aku kemarin sempat ada kesalahan, aku transfernya 1 juta persis, dan untuk refundnya butuh waktu bahkan sampai 5 hari. Lalu untuk rekening pengirim namanya juga harus sama. Kalau ini akunmu, maka kirimnya harus dari rekening kamu. BCA atas nama Andre Tuan, akun atas nama Andre Tuan. Tidak boleh ada perbedaan. Lalu kita bisa klik konfirmasi pembayaran.
Dan kita bisa lihat posisi saldo kita pada saat ini adalah 3.421.000 dan kita klik kripto ETH. Berikutnya, pada saat video ini dibuat, harganya 61 juta dan banyak orang yang meramalkan bahwa harganya akan meningkat menjadi sekitar 300 bahkan 500 juta dalam beberapa masa mendatang. Artinya ada potensi peningkatan 5-10 kali. Jadi, kita akan tabung sedikit dari tabungan kita ke dalam kripto ini. Dan aku akan ceritain juga bahwa aku juga punya aplikasi peluang untuk investasi ETF, Exchange Trade Fund, dan ku jual semua reksadana aku untuk masuk ke ETF dan ku ceritain di video ini. Linknya ada di deskripsi. Lalu kita klik beli. Kemudian kita masukkan jumlah pembelian dan aku masukkan 100%. Semua uangnya aku belikan ke ETH. Lalu klik lanjutkan dan transaksi berhasil beli 0,016 ETH sebanyak 1.016.000. Jadi untuk beli ETH itu kita nggak perlu uang 61 juta teman-teman. Kita bisa beli fraksional. Dan ini jadi satu keunggulan untuk kita investasi kripto. Modal 100.000, modal 200.000, 500.000 atau 1 juta itu nggak ada masalah. Lalu klik selesai. Dan kita bisa dapat notifikasi pembelian sudah berhasil. Dan aku dapat keuntungan 285.000 selama investasi ETH dalam 3 bulan terakhir. Oke, itulah dia caranya mulai investasi kripto dengan modal minim. Inti dari video ini adalah kalau kamu ingin mulai investasi kripto dengan modal yang minim, kamu bisa mulai dengan konsentrasi aset. Dan kalau kamu belum menemukan apa sih aset kripto yang menarik untuk investasi jangka panjang, bisa mulai dari King dan Queen-nya. King-nya itu adalah Bitcoin, dan Queen-nya itu adalah ETH atau Ethereum. Ini adalah dua kripto yang selalu berkembang dan udah punya kepercayaan serta liquid yang paling tinggi di pasar kripto sekarang. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih quote dari Warren Buffett. Kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai kita mati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!